Jumpa kembali di MT Digital Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya hidup sesuai firman-Nya adalah melakukan kehendak Tuhan dan menyelesaikannya selama masih ada kesempatan. Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 19 dan kitab Yohanes pasal 4 ayat 20 sampai 54. Ini cerita kalau apa sih hidup yang sesuai dengan apa rancangan dan kehendak Tuhan bagi kita gitu teman-teman. Ya sebenarnya simpel-simpel aja gitu. Tuhan menginginkan kita supaya hidup sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh firman-Nya. Apa sih gitu ya diperintahkan oleh firman-Nya? Ya melakukan kehendak Tuhan dan menyelesaikan kehendak Tuhan tersebut gitu. Selama kita masih punya kesempatan teman-teman. Nah, kita mesti sadar bahwa kesempatan kita di dunia itu bukan kekal, teman. Maksudnya, ya kalau cerita manusia dunia menganggap bahwa hidup selama 70-80 tahun, bahkan sampai 120 tahun itu seolah-olah dianggap kekekalan hidup di duniawi ini. Ini kan berbeda dengan yang dimaksud dengan kekekalan yang di dalam akhirat nanti yang Tuhan maksud, teman. Kalau cerita kehidupan di dalam dunia ini, itu kan kalau dari kategori kekekalan akhirat, ya tidak ada artinya teman-teman. Waktu 70, 80 atau 120 tahun itu amat singkat gitu kalau dari sisi kekekalan yang rohani. Meskipun mungkin loh dari pola pandang yang dirasakan oleh orang dunia gitu, dari sisi duniawi, dari orang keyakinan, ya 120 tahun itu panjang sekali teman-teman. Orang akan mengatakan satu hal yang aneh gitu, yang ajaib apabila kita ketemu orang yang di atas 90 tahun itu belum meninggal teman-teman. Jadi dikatakan bahwa ya kita sendiri gitu yang melihat orang yang berusia 90 tahun ke atas, kita sendiri akan merasa bahwa apa kita mampu gitu bisa hidup sampai di atas 90 tahun. Apalagi kalau ketemu yang 100 tahun teman-teman, cuman beda 10 tahun loh, 10 tahun dari 90 tahun. Itu sudah menjadi satu kejutan banget teman-teman. Ya apa iya gitu kita hidup bisa sampai 100 tahun, apalagi bisa hidup sampai seperti Nabi Musa yang 123 tahunan, 120 tahunan. Ya pasti dianggapnya orang dunia bahwa yang namanya umur di atas 80 tahun itu seolah-olah loh teman-teman dipersepsikan seperti kekal gitu, jadi seperti nggak meninggal. Kenapa? Karena pada usia yang di bawah 70 tahun itu justru rata-rata banyak yang meninggal di usia itu teman-teman. Jadi kalau firman Tuhan katakan umur orang rata-ratanya 78 tahun, itu dalam kenyataannya teman-teman yang meninggal sebelum 70 tahun itu kayaknya lebih banyak loh teman-teman dibanding orang meninggal umur 70 atau 80 tahun. Apalagi kalau orang yang meninggal di atas 90 tahun itu makin jarang teman-teman. Banyak berita di dunia gitu yang mengatakan pola-pola hidup duniawi pun pegang peran teman-teman. Ya bagaimana untuk orang berumur panjang gitu. Ya kalau bicara pola-pola hidup duniawi itu kan tidak lari dari kalau bicara soal di roh gitu ya atau di jiwa. Ya mereka umumnya melakukan satu hal yang baik gitu bagi tubuhnya, yang melakukan hal yang baik bagi jiwanya, melakukan hal baik. Nah mungkin ini bagi rohnya, meskipun roh itu hanya bagian yang kecil daripada perbuatan baik yang dilakukan secara tubuh dan jiwa. Banyak berita teman-teman di Jepang gitu, banyak sekali ada satu desa gitu yang memang isinya orang-orangnya lansia semua, lanjut usia teman-teman. Jadi umur 90 tahun itu dianggapnya ya wajar saja gitu loh. Karena kalau kita perbandingkan dengan tetangga-tetangganya di desa itu, ada yang umurnya mungkin lebih dari 100 tahun, ada yang lebih 110 tahun, ada yang 120 tahun gitu. Jadi kalau 90 tahun itu dianggapnya ya seperti kita kalau hidup sekarang itu, aduh kasihan ya kok mati muda. Umur berapa mati mudanya? 40 tahun. Di dunia kan ngomongnya begitu teman-teman. Ya kalau sudah bicara umurnya 70-80 tahun, biasanya orang dunia akan katakan ya sudahlah itu kan bonus yang dari Tuhan gitu. Biasanya gitu teman-teman. Apalagi yang di atas 80 tahun, yaitu yang benar-benar dikatakan sebagai benar-benar bonus teman-teman. Bonus yang memang dari Tuhan gitu. Jadi seolah-olah seperti itu gitu. Nah ini yang apa sih jadi perbedaan antara
pola-pola duniawi dengan pola-pola rohani itu bedanya di situ teman-teman. Jadi kalau kembali lagi orang dunia beranggapan bahwa 120 tahun pun bisa diasumsikan seperti panjang sekali, seperti seolah-olah kekal gitu. Padahal kalau kita bicara dari yang Tuhan maksud, dari sisi Tuhannya, dari sisi firman Tuhannya, dari sisi rohaninya gitu, bahwa kekekalan yang Tuhan maksud itu ya tidak ada batasnya teman-teman. Jadi bagaimana ya akan beda sekali kan dalam hal memilih, istilahnya kita hidup di dunia fana dengan di dunia akhirat yang kekal gitu. Mestinya kan beda sekali teman-teman. Teman, karena orang dunia, orang berkeyakinan tidak lebih dalam mengenal firman Tuhan, tidak lebih mampu mengerti akan firman Tuhan. Jadi akhirnya ya yang namanya hidup umur panjang di atas 80 tahun itu seolah-olah diidentikan dengan hidup kekal di akhirat nanti teman-teman. Padahal kalau versi Tuhannya kan beda sekali gitu. Makanya Tuhan selalu ingatkan bahwa ya kita ini manusia roh, ya kita ini istilahnya manusia yang mengalami kekekalan. Jangan sampai ya parameter kekekalan itu dipaksakan dengan target-target kekekalan yang di dunia fana ini teman-teman. Nah kembali lagi yang jangan-jangan ya saya nggak ngerti apa istilahnya tepat menyebut kekekalan atau apa. Cuman yang pasti orang dunia berasumsi apabila orang hidup di atas 80 tahun itu sudah mengejutkan gitu. Waduh, ini umurnya panjang banget. Kalau saya sampai hari ini teman-teman, saya keluar makan bareng-bareng dengan ibu saya, dengan mama saya gitu. Ya, mama saya udah lahir tahun 1931 teman-teman. Berarti tahun ini sudah umur 91 tahun. Nah karena 90 tahun itu masih makannya bebas gitu, nggak ada pantangan. Ya mata masih kelihatan sekali. Yang namanya pola pikir juga masih bagus sekali. Yang agak drop cuma dari pendengaran saja teman-teman gitu. Kalau pendengaran kita bicara ngobrol dengan ibu saya pelan-pelan dan keras masih bisa mendengar teman-teman. Itu karena ibu nggak mau pakai alat bantu teman-teman. Sebenarnya kan anak-anaknya sudah berikan persiapan alat bantu dengar gitu, tapi nggak mau pakai. Jadi konsekuensinya seperti itu. Ya, tapi kalau saya jalan gitu bareng sama ibu makan siang gitu, semua orang terkejut teman-teman. Ya kalau mendengar ibu umur 90 tahun itu, 90 tahun lebih itu, semua orang terkejut kok. Makanya tadi saya katakan, apakah manusia, orang dunia dan orang berkeyakinan itu seolah-olah membatasi diri kalau di atas 80 tahun itu sudah pasrah gitu loh. Ya yang penting saya mencapai umur 80 tahun. Ya yang penting saya mencapai umur 90 tahun atau 100 tahun, 110 atau 120 tahun. Tapi kalau dari sisi Tuhan, ya di atas 80 tahun itu pengen 80, 90, 100, 120. Buat Tuhan itu pendek teman-teman. Ya karena tetap tidak bisa masuk dalam kategori kekal gitu. Karena kekal di dalam Tuhan itu adalah unlimited, tidak ada batas. Nah ini yang susah sekali teman-teman. Apabila kita menjelaskan ini kepada orang dunia atau orang yang berkeyakinan, ini susah sekali menyebutkan bahwa kekal ini seperti ini loh maksud Tuhan gitu. Ya bahkan kita yang sudah lebih mengenal, sudah lebih mampu mengerti gitu dibanding orang dunia atau berkeyakinan, kadang-kadang juga nggak percaya Tuhan teman-teman, apa iya dah. Dan waktu mempraktekannya nggak mudah teman-teman, karena kita hidup di dunia ini, kita lihat kanan kiri kita orang dunia dan orang berkeyakinan mayoritasnya gitu. Nah kita jadi sanksi sendiri teman-teman. Ya kalau kita benar-benar kita percaya, kita taat dan mengasihi Tuhan dan firman Tuhan dengan melakukan firman Tuhan, kadang-kadang kita jadi grogi teman-teman. Melihat kanan kiri kita karena kita itu jadi minoritas sekali teman-teman, sedikit sekali gitu. Ya orang yang mau mempersiapkan diri seperti di temanya gitu. Ya hidup sesuai firman-Nya adalah melakukan kehendak Tuhan dan menyelesaikannya selama masih ada kesempatan hidup di dunia ini teman-teman. Kalau orang dunia malah kebalik, bagaimana mumpung masih sehat gitu ya, mumpung biar umurnya sudah 70, 80 atau 90 atau lebih, mumpung masih sehat, jadi mesti benar-benar bisa menikmatin dunia. Malah orang-orang dunia itu malah mengharapkan itu teman, bukan bagaimana mentargetkan diri melakukan kehendak Tuhan dan menyelesaikannya gitu. Tapi ya bagaimana sih gitu ya, mumpung masih hidup ya kita
kita habiskan gitu. Yang namanya kita nikmatin target sukses kita, sukses duniawi kita, bagaimana kita mesti bisa mencapai target kebahagiaan di duniawi ini, bagaimana mumpung masih belum meninggal, sudah usianya di atas 80 tahun tapi belum meninggal, jadi ini seperti bonus ya, apapun juga ya dihambur-hamburkan uangnya ya untuk kepentingan ya duniawi lagi, teman-teman. Jadi bolak-balik akan seperti itu semua, teman-teman. Nah, ini coba saya hari ini, pagi ini saya balik, teman-teman. Saya bacanya dari draft dulu gitu. Nanti baru ke firman. Ya, jadi kembali kitab Yohanes, teman-teman, pasal 4 ayat 119, dan kita coba sambung nanti dengan kitab Yohanes pasal 4 ayat 20 sampai 54, teman-teman. Nah, ini ringkasan di dalam firman-Nya, dalam draft saya itu Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 9. Memberitakan firman Tuhan tidaklah cukup hanya di kalangan satu agama yang sama saja, karena Tuhan kehendaki agar semua manusia mendapatkan keselamatan kekal di dalamnya tanpa memandang apapun agamanya. Ya, ini kalau kita kutip dari kitab Yohanes pasal 4 1 sampai 9, ini cerita Nabi Isa ketemu wanita perempuan Samaria, teman-teman. Sedangkan kalau cerita zaman itu gitu, zamannya perempuan Samaria itu tidak dianggap orang yang benar-benar bertuhan dengan benar, dengan serius gitu, yang terpandang gitu, bukan, teman. Jadi Samaria itu dianggapnya ya kayak pinggiran, orang-orang yang tidak terlalu mengerti akan Tuhan dan firman Tuhan itu. Terkesan seperti itu, teman-teman. Nah, cuma kalau kita menyimak dari cerita kitab Yohanes pasal 4 ayat 1-9, ya justru di orang perempuan Samaria ini yang oleh Nabi Isa diberitakan tentang kebenaran firman Tuhan, teman-teman. Sampai perempuan Samaria yang bingung gitu. Yang mestinya kan kalau cerita di India ada jadi ada tingkatan golongan manusia gitu ya. Itu seolah-olah perempuan Samaria itu di bawah golongannya yang dianggap waktu itu adalah golongannya Nabi Isa itu, teman-teman. Nabi Isa itu kan kenanya orang-orang yang kelompoknya Yahudi, kelompok seperti itu yang dianggap lebih tinggi statusnya gitu dibanding Samaria tersebut gitu. Nah, cuman kalau kita menyimak kitab Yohanes pasal 4 ayat 1-9, Nabi Isa ternyata tidak membatasi memberitakan kebenaran firman Tuhan untuk keselamatan semua manusia. Itu ternyata diberitakan juga ke perempuan Samaria itu. Sampai perempuan Samaria yang bingung gitu. Kok adanya orang mau memberitakan atau mengajarkan gitu kebenaran firman Tuhan kepada orang Samaria tersebut gitu. Nah, cuma kalau dilihat di sini ya memang kembali lagi banyak firman-firman pendukung yang lain gitu yang mengatakan bahwa Tuhan Allah itu kepada manusia tidak pilih-pilih ini dari golongan apa, dari kasta apa gitu, dari kasta Samaria, dari kasta Yunani, dari kasta Yahudi. Tuhan itu tidak lihat seperti itu, teman-teman. Yang Tuhan lihat itu adalah manusianya gitu, karena manusia itu bagi Tuhan semua sama gitu ya. Manusia itu adalah makhluk yang paling istimewa ciptaan Tuhan karena ada roh Tuhan di dalam setiap manusia. Nah, problemnya ada yang tidak mengenal bahwa di dalam kita itu ada roh Tuhan, ada yang tidak mengerti bahwa di dalam kita itu ada roh Tuhan, ada yang tidak bisa melakukan menghidupkan firman Tuhan ya karena pengenalan pengertiannya yang dangkal tadi, teman-teman. Sehingga akhirnya ya manusia itu karena tidak bisa menghidupkan roh Tuhan di dalam mereka, ya otomatis jadi akhirnya membatasi diri si manusia sendiri, teman-teman. Makanya di situ timbul ya ada kasta beda Samaria dengan Yunani dengan Yahudi, dan di India lebih banyak lagi kastanya gitu tuh. Nah, kalau kita bicara ada juga yang membatasi bahwa yaitu karena tidak ada kedalaman pengenalan dan kemampuan mengerti itu, akhirnya ada batas, teman-teman, bahwa yang namanya hidup kekal itu seolah-olah kalau di atas 80 tahun itu saja berasa kekal gitu karena udah panjang sekali gitu. Nah, ini yang kita luruskan bahwa ya kalau kita sudah benar-benar lebih dalam mengenal firman Tuhan dan lebih mampu mengerti firman Tuhan, ya kembali lagi, teman-teman, memberitakan ya kalau kita memang bukan kalau saya sebagai pengusaha
atau teman-teman saya yang di dunia karir atau buruh gitu. Ya kita memang bukan lahir dengan talenta mengajar seperti mentor rohani atau rohaniawan yang mengajarkan teori rohani secara baku gitu, secara teori atau ya teologi tadi, teori ketuhanan tadi. Kita mungkin nggak punya talenta seperti ini, ya kita lebih banyak diajar oleh mereka untuk awal-awalnya oleh mentor rohani kita dan rohaniawan kita dalam hal dasar-dasar firman Tuhannya dulu, teman-teman. Kalau tanpa ada dasar firman Tuhan susah gitu. Nah, meskipun waktu kita diajar dasar-dasar firman Tuhan itu kebanyakan, teman-teman, dari pengertian hikmat manusia, hikmat si mentor rohani atau hikmat dari si rohaniawan. Kalau sekali waktu kita mendapatkan ada mentor rohani, rohaniawan yang tidak mengajarkan teori rohani, itu tidak cuma cukup dari hikmatnya mereka gitu, tapi juga bisa menjadi hikmat Tuhan. Waduh, itu benar-benar kemujuran bagi kita, teman-teman. Yang kita mendapat mentor rohani dan rohaniawan yang istimewa sekali gitu. Tapi umumnya, teman-teman, kita nggak bisa menuntut mentor rohani, rohaniawan harus bisa menghidupkan firman Tuhan itu dengan dikaitkan dengan roh Tuhan gitu. Ya bukan tidak ada, teman-teman. Makanya tadi saya katakan, apabila kita ketemu mentor rohani, rohaniawan yang bisa menguasai teori firman Tuhan dari hikmat Tuhan loh. Kenapa? Karena menghidupkan roh Tuhan gitu. Nah, itu istimewa sekali, teman-teman. Ya pasti kita akan menjadi murid-muridnya yang di atas rata-rata gitu. Karena memang ya beda dengan mentor rohani, rohaniawan kebanyakan. Bahkan saya khawatir, teman-teman, mentor rohani, saya banyak sekali teman mentor rohani dan rohaniawan yang saya kadang-kadang khawatir itu mereka merasa sudah melakukan firman Tuhan dengan cara mengajarkan firman Tuhan, teman-teman. Nah, ini bahaya sekali gitu. Ya, mengajarkan firman Tuhan dengan melakukan firman Tuhan itu beda, teman-teman. Kalau mengajarkan firman Tuhan itu kayak omong doang gitu. Ya, bagaimana menyampaikan apa yang di teori rohani firman Tuhan disampaikan kepada umat dan jemaatnya, cuman omong doang gitu. Yang Tuhan mau kan bukan cuman omong doang gitu, bukan cuman bagaimana mengajarkan, bagaimana memberitakan, tapi yang Tuhan mau kan melakukan, teman-teman. Jadi kalaupun mentor rohaniawan atau kita yang tergerak memberitakan kebenaran firman Tuhan lewat kesaksian hidup kita, tetap, teman-teman, ya kita tidak bisa cuma omong doang gitu. Ya kita harus bisa ya melakukan firman Tuhan. Nah, setelah kita melakukan firman Tuhan, itu akan ada kuasa yang lebih gitu di dalam kita ya, untuk bisa menjadi orang mendengarnya itu dengan enak gitu, dengan takjub. Karena apa? Kemarin ada kuasa roh Tuhan yang di dalam kita waktu kita memperkatakan firman Tuhan itu. Ini yang dilakukan oleh Nabi Isa waktu diutus oleh Tuhan Allah di dunia itu. Ya ini, teman-teman, ada kuasa gitu yang keluar dari Nabi Isa, yaitu kuasa roh Tuhan tadi gitu, yang waktu memberitakan kebenaran firman Tuhan ini ada benar-benar ada kuasa, teman-teman. Jadi membuat orang takjub gitu, membuat orang kagum gitu ya akan perkataan pemberitaan firman Tuhan yang oleh Nabi Isa tersebut. Karena kembali ke roh Tuhan itu. Nah, Nabi Isa ajarkan kita sebagai sulung kita di Nasrani itu, mengajar kita juga hal yang sama, teman-teman. Saya juga sanksi, apakah di Islam juga sama? Nabi Muhammad pasti ajarkan itu kepada teman-teman saya, keluarga saya yang di Muslim gitu. Nah, begitupun nabi-nabi yang lain di lain agama saya gitu, ya sama saja, harusnya sama. Kalau saya mengacu kepada Nabi Isa di dalam Nasrani saya gitu, ya Nabi Isa itu mengajarkan seperti itu, teman-teman. Bagaimana caranya kita memberitakan kebenaran firman Tuhan atau mengajarkan kebenaran firman, teori firman Tuhan itu ya dengan kuasa roh Tuhan, teman-teman. Cuman ya tadi saya katakan, kalau yang saya pengalaman hidup selama 20 tahun lebih ini, teman-teman, ya jarang sih gitu ada mentor rohani atau rohaniawan yang bagaimana memberitakan kebenaran firman Tuhan dari sisi teori-teori rohani atau teologi atau teori ketuhanan, tapi disertai dengan kuasa dari roh Tuhan. Itu jarang, teman. Tapi bukan tidak ada, tapi sedikit sekali. Dan tidak aneh, teman-teman, karena memang fungsinya beda. Ya kalau di secara Nasrani ada istilah, kalau mentor rohaniawan itu adalah gembala. Jadi bagaimanapun juga gembala domba, bukan domba loh, teman.
gembala gitu. Jadi kalau mentor rohani adalah gembala. Tapi kalau kita teman-teman, kita yang di marketplace di dunia sekuler ini, ya kita ini kalau dari sisi rohani Nasrani disebutnya domba gitu. Jadi saya sebagai pengusaha atau teman-teman sebagai orang karir dan buruh itu kalau secara rohani disebutnya domba. Jadi di situ jelas perbedaan antara gembala domba dan domba, teman. Kalau gembala domba ya biasanya disandang oleh mentor rohani dan rohaniawan. Kalau domba disandang oleh pengusaha, orang karir atau buruh. Kurang lebih begitu. Nah, firman Tuhan katakan yang namanya yang benernya akan maksimal, teman-teman, dari beberapa mentor rohani dan rohaniawan yang udah kelas dunia gitu, mengatakan bahwa sebenarnya domba itu akan lebih mudah gitu melahirkan domba daripada dibanding gembala domba melahirkan domba. Kan beda, teman. Kalau gembala domba kan bukan domba gitu. Jadi maksudnya kita sebagai domba, kita sebagai orang yang di marketplace di dunia sekuler itu akan lebih mudah, teman, menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu kepada sesama kita yang di marketplace dan dunia sekuler juga gitu. Jadi pengusaha mungkin akan lebih mudah apabila mendengarkan sharing dari pengusaha. Yang namanya orang karir juga akan lebih mudah mendengar sharing dari orang-orang karir. Begitupun dengan buruh, teman. Buruh itu akan lebih mudah menangkap dan mendengar dan mengikutinya apabila yang memberitakan kesaksian kebenaran firman Tuhan itu dia juga buruh juga. Nah, ini yang dimaksud bedanya domba melahirkan domba itu ya seperti ini, teman-teman, dibanding gembala domba melahirkan domba. Rasanya gembala domba itu sulit. Gembala domba itu hanya tugasnya bagaimana mengajarkan teori-teori ini waktu dasar aja, teman-teman. Meskipun diajarkan saat itu yang menggunakan hikmat gitu. Hikmat dalam arti kata pikiran, perasaan, kehendak mentor rohani atau rohaniawan atau dari kita sendiri, teman-teman. Atau dari teman-teman sekitar di sekitar rohani kita, teman rohani kita gitu. Jadi kurang lebih cuma main itu. Tapi nggak apa-apa, teman. Itu kan mulai dasarnya gitu. Karena memang kita butuh dasarnya. Setelah kita pribadi sudah bisa lebih dalam mengenal firman Tuhan, secara pribadi lebih mampu mengerti firman Tuhan, secara pribadi sudah tahu harus menghidupkan roh Tuhan, secara pribadi sudah lebih berani melakukan firman Tuhan. Nah, di sini teman-teman, bagaimana terjadi kombinasi antara teori rohani yang diajarkan oleh mentor rohani dan rohaniawan dengan roh Tuhan. Roh Tuhan yang memang sudah ditempatkan di dalam kita, teman-teman. Jadi saya ingatkan sekali lagi di dalam kitab Yohanes pasal 4 ayat 19. Intinya, teman-teman, kita rasanya jangan terlalu ributin agama, teman-teman. Karena kalau kita bicara Tuhan Allah itu memperlakukan semua manusia itu sama, teman-teman. Bagaimana caranya manusia itu bisa melakukan firman Tuhan sehingga bisa diselamatkan, dan bagaimana setelah kita melakukan firman Tuhan, ya bagaimana kita menjadi alat gitu, alatnya Tuhan ya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan ya kepada sesama kita, teman-teman, agar sesama kita itu bisa diselamatkan seperti halnya kita. Jadi kalau orang yang sudah lebih dalam, lebih mengerti, lebih mampu mengerti akan firman Tuhan, tugasnya dua, teman-teman. Satu, bagaimana melakukan firman Tuhan, dan kedua, bagaimana yaitu memberitakan kebenaran firman Tuhan supaya sesama kita itu bisa dapatkan keselamatan juga. Nah, bedanya apa, teman-teman? Bagi Tuhan, bagi rohani dan sisi rohani akan ada perbedaan. Orang yang melakukan firman Tuhan itu ya umumnya jadi masuk menjadi warga surga yang di dalam surga biasa saja, teman-teman. Tapi apabila orang yang selain melakukan firman Tuhan tapi juga memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada sesama, nah itu ada reward yang Tuhan tempatkan di posisi yang lebih tinggi dibanding warga surga yang rata-rata tadi, atau menjadi timnya Tuhan untuk mengelola warga surga, atau menjadi keluarga Tuhan ya dalam membina ya warga surga itu gitu. Jadi bedanya di situ, teman-teman. Ya, ini yang teman-teman mesti camkan ya, kita begitu. Dan saya malah kadang-kadang sering sharingkan, saya ingatkan khususnya ke mentor rohani dan rohaniawan itu. Ya jangan sampai rohaniawan atau mentor rohani itu beranggapan kalau sudah sampai mengajarkan firman Tuhan berarti ya tidak ada syarat-syarat lain. Ya saya ingatkan bahwa Tuhan tidak peduli kita mengajarkan firman Tuhan atau memberitakan kesaksian akan firman Tuhan, tapi Tuhan juga akan sangat peduli kita melakukan firman Tuhan enggak gitu. Kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, ya tidak akan bisa mendapatkan keselamatan akhir di surga, teman.
syarat itu. Meskipun kita mengajarkan loh, meskipun kita memberitakan kesaksian akan firman Tuhan. Jadi kalau kita tidak melakukan, sama aja teman-teman, kita akan ketemu bukan keselamatan kekal dalam surga, tapi kebiasaan kekal dalam neraka gitu. Nah ini jangan sampai kita mesti diwanti-wanti, diingat-ingat, jangan sampai mentor rohaniawan atau kita gitu yang sudah tergerak memberitakan tentang firman Tuhan, jangan sampai tidak melakukan firman Tuhan teman-teman. Nanti benar-benar jadi nggak manfaat sama sekali gitu. Kita niatnya benar tapi tidak nyampe gitu, karena ya kita tidak melakukan firman Tuhan. Yohanes pasal 4 ayat 10 sampai 14. Pada dasarnya orang dunia dan orang berkeyakinan hanya butuh hidup dengan makan dan minum serta pakaian saja. Kebutuhan-kebutuhan tersebut hanyalah kebutuhan dasar, kebutuhan yang fana, yang sementara. Karena kita akan selalu membutuhkan itu lagi, teman-teman. Tapi barang siapa butuh makan dan minum serta pakaian yang dari firman Tuhan gitu, ya dari sisi firman Tuhan, ya maka firman Tuhan itu akan menjadi mata air di dalam kita untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Jadi bukan fana lagi. Nah ini kembali lagi untuk pemula-pemula gitu, untuk orang yang kita beritakan akan kebenaran firman Tuhan itu, biasanya kita ketemu orang-orang seperti itu, teman. Orang dunia, orang yang berkeyakinan, yang kalau orang yang berkeyakinan lebih konyol, teman. Jadi orang yang sudah merasa sudah beragama, tapi tidak benar gitu dalam hal mengerti akan pribadi Tuhan Allahnya maupun firman Tuhan Allahnya. Itu orang berkeyakinan seperti itu, teman-teman. Nah, orang yang berkeyakinan ini yang saya khawatir sekali pola pikirnya tidak beda dengan orang dunia, teman-teman. Ya bagaimana yang paling utama orang hidup itu ya bagaimana harus ada makanan, minuman dan pakaian. Jadi mereka nggak peduli, mereka tidak mencari apa sih yang Tuhan kehendaki dan kita untuk lakukan gitu. Nah itu tidak diributkan, teman. Padahal pengennya Tuhan kan seperti itu ya. Dan juga kan yang mesti kita hati-hati, umur kita kan kunci, teman. Ada batas 70-80 tahun. Nah ini yang kita mesti sadar bahwa apabila kita tidak menggunakan kesempatan ini gitu selama kita hidup 70-80 tahun ini, ya kita akan jadi tidak bisa maksimal, teman-teman, dalam hal kedalaman mengenal firman Tuhan, dalam kemampuan mengerti firman Tuhan, dan dalam hal keberanian melakukan firman Tuhan. Cuma dangkal sekali, teman, karena kita nggak manfaatkan maksimal gitu ya umur 70-80 tahun ini. Nah kadang-kadang ya ini parameternya gitu, teman. Jadi banyak sekali orang yang sudah di atas rata-rata pensiun dunia 55 tahun. Kadang-kadang juga banyak sekali teman saya atau keluarga saya yang belum mengenal firman Tuhan. Jangankan dalam mengenal firman Tuhan pun masih cetek sekali kok. Ya banyak yang belum membaca firman Tuhan, cuma sebatas membaca renungan atau segala macam gitu, atau membaca firman Tuhan itu sambilan aja, teman-teman. Tapi yang ditelan itu bukan dari firman Tuhannya gitu, bukan yang jadi makanan pokoknya istilah firman Tuhan, tapi makanan pokoknya berita-berita rohani yang dari luar, teman-teman. Ini juga lebih konyol lagi, teman. Bisa menyesatkan apabila berita-berita rohani itu tidak kita kuasain dari dasar-dasar firman Tuhan yang sebenarnya, teman. Bisa menyesatkan kita gitu. Yohanes pasal 4 ayat 15 sampai 19. Dalam memberitakan firman Tuhan dibutuhkan kedalaman pengenalan dan kemampuan mengerti serta nubuatan atau mujizat yang dari Tuhan melalui kuasa Tuhan yang diberitakan melalui kita sebagai anak Tuhan dengan kuasa yang dari Roh Tuhan, teman. Jadi kalau kita simak di kitab Yohanes pasal 4 15-19, kadang-kadang teman-teman, tidak bisa dipungkiri bahwa apabila kita sudah lebih dalam mengenal firman Tuhan, apabila kita sudah lebih mampu mengerti firman Tuhan, apabila kita sudah bisa menghidupkan Roh Tuhan dalam mengenal, mengerti dan juga melakukan firman Tuhan, biasanya teman-teman kita itu sering terbawa tidak dengan kesadaran kita, ya kita bisa terbawa waktu memberitakan kesaksian firman Tuhan itu, ya Roh Tuhan yang bergerak, teman-teman. Bukan kita yang bergerak, tapi Roh Tuhan gitu yang menggerakkan kita. Jadi kita ini cuma sebagai alat, teman. Nah waktu Roh Tuhan menggerakkan kita gitu, ya kadang-kadang ya otomatis bisa keluar pesan Tuhan,
pemberitaan firman Tuhan itu dari benar-benar dari Tuhan loh, bukan dari kita, tapi dari Tuhan melalui Roh Tuhan yang ada dalam kita. Jadi, nah itu yang dikatakannya nubuat, teman-teman. Nubuat itu maksudnya gitu loh. Jadi kata-kata firman Tuhan yang didorongkan kepada kita untuk disampaikan kepada sesama kita dan akhirnya mengena gitu, mengena kepada sesama kita. Nah itu namanya rema, teman-teman, bagi orang tersebut, dan buat kita yang menyampaikannya itu namanya nubuatan, teman-teman. Jadi ini tidak dipungkiri, setiap manusia yang sudah menghidupkan Roh Tuhan itu punya kemampuan untuk bernubuat. Sangat-sangat mungkin, teman-teman. Karena itu senjata dari Tuhan, bagaimana membuat orang bisa untuk awalnya percaya Tuhan Allah dulu, teman-teman. Ya lewat nubuatan. Bahkan dikatakan di sini bukan cuma nubuatan, mujizat juga, teman-teman. Ya, mujizat. Jadi siapa sih yang membuat mujizat? Sebenarnya kan bukan Nabi Isa-nya, bukan manusianya gitu. Yang membuat mujizat kan Tuhan Allah sendiri, teman-teman. Tuhan Allah yang membuat mujizat. Dan dengan cara bagaimana ya kita sebagai manusia menghidupkan Roh Tuhan tadi, teman-teman. Jadi kuncinya paling gampang. Nubuatan udah jelas gitu. Mujizat pun bukannya hal yang mustahil. Ya, manusia yang dipakai oleh Tuhan sebagai alat Tuhan itu bisa membuat mujizat. Karena tujuan Tuhan bernubuat dan membuat mujizat itu adalah salah satu cara, teman-teman, bagaimana menarik orang-orang dunia, orang berkeyakinan itu ya untuk bisa tertarik dulu gitu dengan apa yang diajarkan, diperintah, peraturan oleh firman Tuhan. Itu biasanya caranya begitu, teman-teman. Jadi buat kita yang memang kita sudah lebih dalam mengenal firman Tuhan, sudah lebih mampu mengerti firman Tuhan, sudah mampu melakukan firman Tuhan, dan karena kita menghidupkan Roh Tuhan, biasanya, teman-teman, secara wujud yang terlihat oleh sesama kita, ya kita jadi bisa bernubuat, teman, bahkan bisa berbuat mujizat gitu. Nah, waktu kita bernubuat atau membuat mujizat bukan untuk disombong-sombongkan, teman. Itu hanya urusannya yang tahu ya sesama kita tersebut yang kita nubuati atau yang memang terjadi mujizat itu. Dan nubuatan mujizat itu menjadi satu satu alat, satu cara untuk sesama kita lebih serius, teman-teman. Ya, mau lebih serius, mau mencari Tuhan, lebih mau mengenal lebih dalam akan firman Tuhan, menggali terus-menerus siang dan malam untuk makin merenungi firman Tuhan gitu, untuk lebih mampu mengerti, lebih berani untuk mencoba ya apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan gitu. Nah, itu semua dasarnya itu kalau ada Roh Tuhan, semua akan berubah, akan menjadi kuat gitu. Nah, kitab Yohanes pasal 4 ayat 20 sampai 26. Orang dunia dan orang berkeyakinan menyembah Tuhan yang tidak mereka kenal. Tetapi ada saatnya kita akan Tuhan pakai sebagai alat beritakan firman Tuhan kepada mereka ya dengan benar gitu. Yakni menyembah dengan dasar firman Tuhan dan hidupkan Roh Tuhan di dalam keseharian hidup. Jadi di sini, teman, orang dunia dan orang berkeyakinan itu ya biasanya tidak mengenal, tidak mengerti yang disembah itu siapa dan apa gitu, nggak ngerti, teman-teman. Nah, ini yang gawatnya kalau orang dunia dan orang berkeyakinan itu tidak mau gitu, tidak mau mencari Tuhan atau firman Tuhan gitu kan, tidak mau lebih dalam mengenal firman Tuhan, tidak lebih mau merenungi firman Tuhan sehingga mampu gitu ya mengerti firman Tuhan dari hikmatnya Tuhan, dari pikiran pesan kehendak Tuhan gitu, dan juga tidak menghidupkan Tuhan untuk berani melakukan firman Tuhan bersama dengan Tuhan. Ini repot, teman-teman. Akhirnya ya orang dunia dan berkeyakinan itu ya cuma dengan persepsi menyembah Tuhan seenaknya mereka saja gitu. Nah, ini tugasnya kita, teman-teman. Bagaimana untuk bisa kita selain melakukan firman Tuhan, kita juga bagaimana memberitakan gitu loh apa yang kita alamin kepada orang dunia dan orang berkeyakinan, bahwa ya kita ngalamin seperti ini loh gitu, sehingga nanti si orang dunia dan orang berkeyakinan tersebut bisa ikut-ikutan seperti kita, teman-teman. Bagaimana tergerak untuk lebih mau mencari Tuhan dan firman Tuhan, lebih tergerak mengenal firman Tuhan, lebih tergerak untuk merenungi firman Tuhan sehingga lebih mampu mengerti firman Tuhan, dan lebih tergerak untuk berani, teman-teman, untuk melakukan firman Tuhan. Semua kembali lagi, teman-teman, karena ada firman Tuhan dan ada Roh Tuhan gitu. Yohanes pasal 4 ayat 27 sampai 38. Tujuan kita hidup dari sudut pandang Tuhan adalah melakukan kehendak Tuhan seperti perintah dan peraturan serta sesuai rancangan dan juga kehendak Tuhan di firman-Nya gitu.
dan sekaligus juga menaburkan atau menanam atau menuai gitu hasilnya ya dalam hal yang memberitakan kebenaran firman Tuhan tadi, teman. Atau ya menanam dan menuai hasilnya, adapun yang menumbuhkan benih rohani, benih dari firman Tuhan itu ya adalah ya Tuhannya sendiri, teman. Jadi cerita menumbuhkan benih rohani itu ya pasti itu urusannya Tuhan. Tapi kalau tugas kita itu adalah cuma menabur, ya kadang-kadang kita harus menanam, kadang-kadang kita harus menuai gitu. Gak perlu rebutan dengan alat-alat Tuhan yang lain gitu. Jadi ya memang tugas kita seperti itu. Tapi dari semua mulai menabur, menanam dan menuai itu bisa dilakukan oleh manusia. Tapi yang menumbuhkan benih itu adalah tetap kekuatannya Tuhan sendiri, teman-teman. Kitab Yohanes pasal 4 ayat 39 sampai 54. Oleh kesaksian hidup kita bersama Roh Tuhan dan hidup dalam firman-Nya, maka kita menjadi alat Tuhan dalam hal memberitakan, mengajarkan serta mengajak sesama melakukan bersama apa yang diperintah dan peraturan firman itu. Nah ini, teman-teman, pada akhirnya itu Tuhan menginginkan sekali bukan kita hanya sebagai pelaku firman saja. Kalau kita sebagai pelaku firman aja, Tuhan juga sudah ingatkan, teman-teman. Kalau kita tidak bagaimana kita bisa melakukan firman Tuhan apabila kita tidak mengerti, kita tidak mengenal, dan kita tidak mencari Tuhan dan firman Tuhan, ya pasti nggak bisa, teman. Nah ini juga ada batas waktu, teman-teman. Ya kesempatan yang tadi dikatakan itu bagaimana kita bisa manfaatkan kesempatan kita hidup ini. Nah kesempatan hidup ini kan cuma 70-80 tahun, teman-teman. Jadi kalau logikanya gitu, meskipun ini secara rohani belum tentu dianggap benar gitu, secara duniawi, secara logika, ya semakin telat kita untuk mencari, mengenal dan mengerti akan firman Tuhan, kita makin lambat, teman-teman, untuk berani melakukan firman Tuhan gitu. Tapi meskipun firman Tuhan katakan ya bisa sih gitu, yang di depannya terima Tuhan dari umur 15 tahun gitu, sekarang sudah di atas 55 tahun, tetap aja ya membaca firman juga belum, mengenal firman Tuhan juga tidak gitu, mengerti firman Tuhan lebih-lebih lagi melakukan firman Tuhan sama sekali nggak dilakukan gitu, karena mereka nggak mengenal dan mengerti akan firman Tuhan. Jadi mereka tidak melakukan firman Tuhan. Nah, banyak orang-orang seperti itu, teman-teman. Ya jadi untuk bisa melakukan firman Tuhan aja harus sadar bahwa kesempatan ini hati-hati, tidak bisa kekal istilahnya kesempatannya nanti aja atau nanti dikerjakan setelah meninggal dunia masuk alam akhirat baru mencari firman Tuhan dan Tuhan gitu. Itu udah salah kaprah, teman-teman. Jadi tetap firman Tuhan ingatkan, hati-hati loh, ada patokan umur 70-80 tahun itu dalam hal melakukan firman Tuhan. Nah belum lagi kalau ditambahkan gitu, ya Tuhan menghendaki agar kita selain melakukan firman Tuhan juga memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada sesama kita. Nah ini kan tambahan tugas kita, teman-teman. Apabila kita taat kepada Tuhan, apabila kita mengasihi Tuhan, apabila kita percaya Tuhan, ya kita harus lakukan itu, teman-teman. Dua hal di dunia itu, ya bagaimana kita melakukan firman Tuhan dan bagaimana kita memberitakan kebenaran firman Tuhan untuk sesama kita, supaya sesama kita juga menjadi pelaku firman, teman-teman. Syukur-syukur sesama kita juga melakukan hal yang sama dengan kita, memberitakan kebenaran firman Tuhan sampai ke ujung bumi gitu. Nah itu sasarannya itu, teman-teman. Ini saya udah bacakan draftnya, teman-teman, di kitab Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 19 dan kitab Yohanes 4 pasal 20 sampai 54. Nah, ini saya coba baca, teman-teman, dari kitab dari firman Tuhannya sebagai dasar saya bikin draft tadi pagi, teman-teman. Ini saya coba bacakan. Teman-teman coba buka kitab Yohanes pasal 4, teman-teman. Kitab Yohanes pasal 4 ayatnya itu dari 1 sampai 19 dan nanti dilanjut dari ayat kitab Yohanes pasal 4 ayat 20 sampai 54 itu lanjutannya, teman-teman. Ini dari 1 sampai 19 dulu. Judul perikopnya percakapan dengan perempuan Samaria. Ini percakapan antara Nabi Isa dengan perempuan Samaria gitu. Ya, ketika Nabi Isa mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Nabi Isa sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya Nabi Isa gitu. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub.
Nabi Isa sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira pukul 12 siang gitu. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air di dalam sumur Yakub tadi, teman-teman. Nah, kata Nabi Isa kepadanya, berilah aku minum, karena Nabi Isa tidak membawa timba gitu. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria waktu itu. Nah, ini tadi saya katakan kayak di India ada kasta gitu. Jadi orang Samaria beranggapan dia itu kayak apa, lebih rendah lah kedudukannya dibanding orang Yahudi, dan mereka persepsikan ya secara daging gitu, secara manusia ya Nabi Isa itu lahir dari turunan Yahudi, teman-teman. Soalnya seperti itu gitu. Jadi tadi orang katakan, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Nabi Isa kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia, di sini, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikannya kepadamu air hidup. Jadi maksudnya Nabi Isa, kalau sampai perempuan Samaria itu tahu bahwa ini yang diajak omong di depannya itu adalah Nabi Isa gitu, seorang nabi gitu, ya harusnya ya dia akan nanti istilahnya Nabi Isa akan memintakan kepada Tuhan Allah bahwa ya untuk diberikan bisa air kehidupan yang tidak pernah akan berakhir itu gitu. Kata perempuan itu kepadanya, ya, engkau tidak punya timba dan sumur itu amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Jadi waktu Nabi Isa berkata begitu, si perempuan Samaria bingung, gimana dia bisa ngasih air untuk si perempuan Samaria itu, sedangkan timba aja tidak dibawa gitu tuh, sumurnya dalam sekali gitu. Nah, adakah engkau lebih besar daripada bapak kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya gitu. Nah, jawab Nabi Isa kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan Nabi Isa berikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan Nabi Isa berikan kepada si perempuan Samaria tersebut akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, jadi perempuan Samaria itu meminta gitu, ya berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Jadi perempuan Samaria itu minta gitu agar Tuhan Allah bisa memberikan air yang tadi yang air yang tidak bisa membuat dia haus lagi gitu loh. Nah, dia minta seperti itu, ya berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air itu. Ya katanya kepada si Nabi Isa tadi, teman-teman. Jadi kembali lagi, kata perempuan itu juga coba mintakan ke Tuhan gitu bahwa satu air yang membuat tidak haus lagi. Nah, kata si perempuan itu kepada Nabi Isa kepadanya, pergilah, panggillah suamimu. Nah, ini mulai nih si Nabi Isa membuat gitu. Kata Nabi Isa kepadanya, pergilah, panggillah suamimu itu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Nabi Isa kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami yang ada sekarang padamu. Bukanlah suamimu, dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepada Nabi Isa, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi gitu. Jadi itu kembali tadi saya katakan bahwa apabila kita menghidupkan roh Tuhan, tidak mustahil kita ini bisa membuat nubuatan, teman-teman, bahkan bisa membuat mujizat gitu. Nanti di akhir cerita juga akan terbukti bahwa bisa membuat mujizat Nabi Isa-nya gitu. Jadi kata Nabi Isa kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah
Tuhan Allah bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem seperti orang Yahudi kebanyakan itu. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang daripada si ini pembawa beritanya itu ya si Nabi Isa tersebut maksudnya teman. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Tuhan Allah dalam roh dan kebenaran, sebab Tuhan Allah menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Tuhan Allah harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, dan disebut juga si Nabi Isa ini atau firman Tuhan itu benar, apabila ia datang ia akan memberitakan segala sesuatu kepada orang yang kurang mengenal kebenaran tadi, dan orang si perempuan Samaria tadi gitu. Nah kata Nabi Isa kepadanya, ya bahwa firman Tuhanlah yang sedang diberitakan kepada perempuan Samaria itu gitu. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran gitu bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan, tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang engkau kehendaki atau apa yang engkau percakapkan dengan dia. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia juru selamat kita gitu. Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Nabi Isa. Nah ini gara-gara Nabi Isa itu bernubuat gitu, akhirnya perempuan Samaria cerita kepada keluarganya mungkin gitu atau teman-temannya. Nah akhirnya banyak keluarga teman-temannya malah penasaran gitu, ingin ketemu orang yang bisa bernubuat itu, Nabi Isa yang bernubuat ini gitu. Nah ini tadi saya katakan, kadang-kadang memang nubuatan dan mujizat itu adalah langkah-langkah awal untuk bisa mengerti firman Tuhan lebih dalam, teman-teman, nggak bisa dipungkiri gitu. Jadi di sini gitu. Sementara itu murid-muridnya mengajak Nabi Isa, katanya, Rabi, guru gitu kan, makanlah. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makannya yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan gitu ya. Kata Nabi Isa kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak dia, kehendak Tuhan Allah yang mengutus Nabi Isa dan menyelesaikan pekerjaan Tuhan Allah gitu. Jadi kalau ditanya apa sih makanan yang sebenarnya bagi Nabi Isa gitu, nah ya itu firman Tuhan benar. Jadi makanannya adalah firman Tuhan ya, dengan menghidupkan roh Tuhan gitu. Itu makanan, minuman dan pakaian yang dibutuhkan oleh si Nabi Isa itu seperti itu gitu. Terus kata Nabi Isa kepada mereka, makanan itu ialah melakukan kehendak Tuhan Allah yang mengutus Nabi Isa dan menyelesaikan pekerjaan Tuhan Allah gitu. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai, tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upah dan mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan Samaria tadi yang bersaksi gitu. Ya, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kau perbuat. Ini nubuat lagi gitu. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Nabi Isa, mereka meminta kepadanya supaya Nabi Isa tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya gitu. Nah, dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataan Nabi Isa, karena nubuatan-nubuatan tadi gitu. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar ya bahwa Nabi Isa firman Tuhan, dan kami tahu bahwa yang namanya firman Tuhan itu adalah benar-benar juru selamat untuk kehidupan manusia di dunia itu, teman-teman. Nah, ini perikop kembali ke Galilea, dan
Setelah 2 hari itu Nabi Isa berangkat dari sana ke Galilea, sebab Nabi Isa sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta orang pernikahan tadi, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta pernikahan yang air jadi anggur tadi, teman-teman. Nabi Isa menyembuhkan anak pegawai istana. Maka Nabi Isa kembali ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Nabi Isa telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anak itu hampir mati. Maka kata Nabi Isa kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Ya, pegawai istana itu berkata kepadanya, datanglah sebelum anakku mati. Kata Nabi Isa kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Nabi Isa kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayat itu bahwa pada saat itulah Nabi Isa berkata kepadanya, ya anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ya, dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda-tanda kedua yang dibuat Nabi Isa ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Nah, ini saya sudah ceritakan semua, sudah bicarakan semua, teman-teman. Nah, ini coba kalau kita kupas masuk ke judulnya, teman-teman, ya, hidup sesuai firman-Nya adalah melakukan kehendak Tuhan dan menyelesaikan kehendak Tuhan gitu. Selama masih ada kesempatan kita hidup di dunia ini. Nah, yang kita mesti sadar bahwa kita hidup itu ya hanya 70-80 tahun. Apabila kita tidak persiapkan dari sekarang untuk bisa melangkah, nanti kita akhirnya tidak bisa melakukan yang seperti Tuhan kehendaki tersebut, teman-teman. Oke, teman-teman, see you, bye-bye.